Ellie Gould lahir pada 2002 dan dia tinggal bersama kedua orang tuanya, Matt dan Carol, di Inggris. Ellie memiliki seorang kakak laki-laki dan dia dekat dengan keluarga besarnya yang juga tinggal di daerah tersebut. Ellie sangat berhasrat besar untuk menjadi seorang penunggang kuda. Ibunya dengan setia akan mengantar Ellie ke istal dan melihatnya melompat bersama kudanya. Ibunya, Carol, juga sangat gemar menunggang kuda dan inilah salah satu dari sekian banyak hal yang membuat keduanya sangat dekat. Ellie berada di kelas 12. Di Inggris, kelas 12 biasanya murid berada dalam rentang usia 17 sampai 18 tahun. Ellie sangat mudah berteman dan dia menjadi anak yang populer. Ellie memang ramah dan ceria serta baik kepada semua orang. Jadi tidak heran kalau dia punya banyak teman. Pada Januari 2019, Ellie memberitahu ibunya kalau ada cowok yang mengajaknya berpacaran. Menurut Carol, Ellie tampak senang dengan hal itu. Cowok itu berasal dari Derry Hills dan dia sangat atletis dan seorang pemain rugby. Namanya Thomas Griffiths. Thomas memang pernah satu sekolah dengan Ellie selama beberapa tahun. Ellie sudah lama menyimpan rasa kepada Thomas dan mereka saling menggoda sebelum akhirnya resmi berpacaran. Tetapi ternyata hubungan mereka berjalan hanya dalam waktu yang singkat. Rupanya Ellie belum ingin terikat pada suatu hubungan yang serius karena dia masih ingin fokus pada sekolah dan masih suka bermain dengan teman-temannya. Akhirnya, hubungan cintanya dengan Thomas pun putus. Dia memutuskan hubungan mereka pada bulan Mei 2019. Setelah resmi putus dari Thomas, Ellie menceritakan kepada teman-temannya betapa leganya dia akhirnya berhasil mengakhiri hubungan itu. Ellie juga sempat mengatakan kalau Thomas terus-menerus mengusiknya. Sehari setelah Ellie putus dari Thomas, atau 3 Mei 2019, Carol menggambarkan pagi itu sama seperti pagi-pagi biasanya. Ellie sudah bangun pagi itu dan menikmati sarapan sereal. Carol mengatakan dia hendak berangkat kerja, tetapi Ellie tinggal di rumah karena hari itu katanya tidak ada pelajaran. Teman Ellie yang kebetulan juga bernama Ellie, rencananya akan menjemputnya siang itu untuk ke sekolah bersama-sama. Tetapi Ellie mengirim SMS kepada temannya itu yang mengatakan dia tidak usah dijemput karena dia berencana tidak pergi kemana-mana dan ingin di rumah saja. Ayah Ellie, Matt, tiba di rumah sekitar jam 3 sore. Ketika dia berjalan ke dapur, dia mendapati Ellie dalam kondisi mengenaskan. Matt langsung meminta tolong kepada tetangga terdekat dan dia juga langsung menelpon 999. Ellie didapati dalam posisi tertelungkup dan tubuhnya digenangi darah. Tangannya memegang pisau seolah-olah tampak seperti bunuh diri. Matt menelpon Carol supaya bergegas pulang. Saat Carol tiba di rumah, Matt memberitahu kalau Ellie sudah meninggal. Polisi memperkirakan Ellie sudah meninggal selama sekitar 4 jam. Polisi meyakini kalau ini merupakan kasus pembunuhan, bukan bunuh diri. Sementara Carol menduga kalau itu mungkin kecelakaan. Namun, Matt memberitahunya kalau benar kecelakaan, darahnya tidak sampai sebanyak itu. Polisi mulai menanyai tetangga mereka. Seorang tetangga mengatakan melihat ada orang ke rumah mereka hari itu. Mereka menggambarkannya sebagai pria muda bertubuh ramping. Thomas langsung menjadi tersangka karena dia dan Ellie pernah berpacaran. Polisi menghubungi beberapa teman Ellie maupun Thomas perihal hubungan mereka. Menurut mereka, Thomas sangat terpukul dengan perpisahan itu. Dia bahkan mengatakan menyakiti dirinya sendiri karena belum bisa menerima sakitnya perpisahan dengan Ellie. Ketika polisi bertemu Thomas, tampak ada luka di lehernya. Sikapnya sangat aneh dan tampak tidak tenang dan dia cocok dengan deskripsi yang diberikan tetangga Ellie. Thomas ditangkap dan dia masih ditahan dalam penjara, sementara polisi mencari lebih banyak bukti atas kasus ini. Carol dan Matt lumayan terkejut saat diberitahu bahwa seorang pemuda berusia 17 tahun telah ditangkap terkait pembunuhan putri mereka. Tetapi polisi belum bisa memberitahukan identitas pemuda yang dimaksud. Sekalipun demikian, Matt dan Carol dalam hati sudah mengira kalau Thomaslah yang membunuh Ellie. Teman-teman Ellie mengatakan pada hari pembunuhan, Thomas mengirim SMS kepada mereka.
Dia memberitahukan kalau dia sangat stres dan tidak tahu harus bagaimana. Dia juga mengirimkan foto kepada mereka yang menunjukkan goresan di lehernya. Dia mengatakan kalau karena dia melukai dirinya sendiri. Mereka semua menyarankan supaya Thomas berbagi perasaannya kepada mereka supaya dia terbantu. Polisi mulai menanyai agenda Thomas pada hari pembunuhan itu. Dia mengaku seharian belajar di rumah. Satu hal yang pertama kali ditanyakannya kepada polisi adalah apakah Ellie baik-baik saja. Dia bilang paginya diantar ke sekolah oleh ibunya, tetapi tidak lama dia pulang naik bis karena merasa tidak enak badan. Dia memang tampak dalam kamera CCTV sedang naik bis. Sementara itu, ibu Thomas sampai di rumah pukul 10.45. Tetapi Thomas tidak tampak di rumah karena katanya dia bersembunyi di lemari saat mendengar ibunya masuk rumah. Saat di dalam tahanan, Thomas tetap bersikeras dia tidak tahu apa-apa tentang kematian Ellie. Dia menceritakan kalau dirinya sampai harus curhat ke tetangga karena stres berat sehingga membuatnya melukai diri sendiri. Para tetangga ingat akan luka cakaran di lehernya. Pada hari itu, Thomas meminta tumpangan ke tetangganya untuk kembali ke sekolah. Dia berbicara dengan perawat sekolah tentang tindakannya itu dan pihak sekolah pun menghubungi ibunya. Ibunya datang lagi ke sekolah dan menjemput Thomas pulang. Sepertinya Thomas akan bercerita tentang kondisi hatinya yang carut-marut kepada siapa saja yang mau mendengarkan dia. Akhirnya orang tua Ellie tahu kalau dia dicekik dulu sebelum ditikam. Polisi menganalisis catatan telepon Thomas. Sekitar pukul 10.50, teleponnya terputus dari wifi rumahnya dan selang 1 jam kemudian baru terhubung kembali. Pukul 10.53, Thomas tampak berada di rumah Ellie dan hampir 1 jam kemudian dia baru meninggalkan rumah Ellie. Setelah bersembunyi dari ibunya, Thomas diketahui mengemudikan Ford Fiesta Silver miliknya menuju rumah Ellie. Polisi mendapatkan rekaman CCTV dari dashboard bis yang sempat menangkap mobil Thomas. Sesampainya di rumah sekitar 18 menit, dia keluar lagi. Polisi menemukan kantong sampah berwarna hitam di sebuah kawasan yang berjarak sekitar 9 menit dari rumah Thomas. Di dalamnya terdapat kain dan lap berdarah. Thomas telah mencuci pakaiannya yang bernoda darah di rumahnya dengan mesin cuci. Polisi mendapatkan semua bukti ini saat menggeledah rumahnya. Polisi juga menemukan sepasang sepatu tenis milik Thomas yang berlumuran darah Ellie. Diyakini bahwa Thomas sudah merencanakan semuanya ini. Thomas mendatangi Ellie di rumahnya, kemudian mencekik dan menikamnya, lalu melakukan banyak hal demi menutupi kejahatannya. Sekitar pukul 11.45, ada pesan yang dikirim dari ponsel Ellie kepada teman yang seharusnya menjemputnya pada jam itu. Diyakini, Thomas menggunakan jari Ellie untuk membuka password ponsel dan mengirim pesan itu. Dia meletakkan pisau di tangan Ellie dan menusukkannya lagi di salah satu lukanya supaya tampak seperti kasus bunuh diri. Thomas ditangkap karena dicurigai melakukan pembunuhan pada 3 Mei sekitar pukul 6 sore di luar rumah temannya dan dia dibawa ke kantor polisi untuk ditahan dan diinterogasi. Beberapa bukti terkumpul di antaranya ponsel Thomas, rekaman kamera CCTV yang melacak pergerakannya, serta kesaksian seorang tetangga yang melihat sosok yang deskripsinya cocok dengan Thomas. Dia juga memiliki semacam bekas luka di lehernya yang kalau dicermati seperti luka pertahanan. Polisi mendapat kecocokan antara darah pada sepatu Thomas dengan darah milik Ellie dan dia pun didakwa atas pembunuhan itu. Dalam sidang sementara pada 28 Oktober, dia tidak mengajukan pembelaan dan dikembalikan ke dalam tahanan. Pada Agustus, Thomas mengaku bersalah dan memberikan versi baru pada apa yang telah terjadi. Dia mengatakan ke rumah Ellie untuk belajar bersama, kemudian mereka bertengkar dan Thomas mencekik Ellie, tetapi dia bilang tidak ingat apa-apa setelahnya. Kisahnya jelas tidak bisa dipercaya. Motifnya diduga Thomas tersinggung saat diputus Ellie, apalagi saat dia tahu kalau Ellie sudah move on. Dilaporkan bahwa Thomas berdebat sengit dengan Ellie sebelum kematiannya dan menurut hasil pemeriksaan jenazah, pada leher terjadi adanya tekanan yang melumpuhkannya.
Sekalipun Thomas bersikeras luka di lehernya akibat kebodohannya sendiri, tetapi diyakini bahwa kemungkinan besar itu ada akibat korban muda yang berjuang mempertahankan hidupnya. Dalam sebuah surat yang ditulis oleh Thomas kepada pengadilan dibacakan, yang di dalamnya menyatakan penyesalan mendalam atas apa yang telah dilakukannya dan bahwa dia menyesal. Dia juga menyatakan kesehatan mentalnya tidak baik pada saat pembunuhan terjadi. Sang hakim menyatakan tindakan Thomas itu merupakan serangan pisau yang kejam dan tindakannya sangat mengerikan terhadap gadis muda yang sangat rentan di rumahnya sendiri, di tempat yang seharusnya paling aman baginya. Thomas dijatuhi hukuman seumur hidup dan pembebasan bersyaratnya keluar setelah 12 tahun penjara. Orang tua dan teman-teman Ellie sangat terpukul dengan hukuman tersebut. Dalam beberapa minggu lagi, Thomas berusia 18 tahun, tetapi masih dianggap di bawah umur saat kejahatannya terjadi. Sekalipun pengacaranya membacakan permintaan maaf yang ditulis Thomas, tetapi banyak yang percaya kalau sebenarnya dia tidak menyesal.